Oke, di sini kita baca dulu ya Lukas 4 ayat 14 sampai 21 sebelum aku menjelaskannya. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menyampaikan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sangat bagus sekali ya pasal ini yang cukup menjelaskan tentang perikop kita hari ini ya, tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di sini teman-teman aku membahas sedikit uh, tafsiranku atau pemahaman Alkitabku tentang ayat ini. Nah, pertama di ayat 16 yang dimana dibilang menurut ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Mungkin teman-teman agak mendengarkannya biasa aja gitu ya. Pada hari Sabat kita masuk ke rumah ibadat ataupun gereja kan gitu. Tapi ini di saat aku ber-PA ini cukup menampar aku sih ayat ini memang. Entah kenapa pas gitu pada keadaan aku yang sekarang gitu. Kita terlalu menyepelekan hal-hal yang ya udahlah gereja aja lah kan. Ya udahlah minggu depan aja lah gerejanya lagi. Ya udahlah Sabtu lah gereja, minggunya enggak. Kan nggak bisa kayak gitu ya kan. Tapi pada kenyataannya kayak hal-hal yang kayak gitu sering sering terjadi pada zaman-zaman sekarang gitu. Suka menunda-nunda yang namanya gereja ataupun ibadah ya kepada Tuhan. Lalu kalau kita tuh istilahnya ibadahnya cuma sekali seminggu tapi cukup susah gitu untuk menjadi kewajiban atau menjadi kebiasaan begitu. Nah, berbeda dengan ayat Alkitab yang dikatakan di situ Yesus ya, Mesias gitu. Dia mempunyai kebiasaan yang dimana pada hari Sabat itu ia mewajibkan untuk masuk ke rumah ibadat dan mengajar jemaat-jemaat di situlah, begitu teman-teman. Ini contoh sikap Yesus yang perlu kita yang perlu kita tiru gitu. Hal-hal seperti ini yang perlu kita tiru, yang dimana sulitlah untuk dilakukan pada era sekarang begitu ya. Dan juga kedua, dia ini kan pada pada ayat ini kan dikatakan bahwasannya Yesus itu balik ke kampungnya, yaitu di Nazaret terletak di Galilea. Nah, di Galilea ini kan maksudnya ini kampung halamannya kan, dia mempunyai kebiasaan yaitu pada hari Sabat ia melakukan ibadah. Nah, kita sering juga berbagai macam tujuan kita pulang kampung, tapi pasti gitu terlintas di otak di pikiran kita, aku pulang kampung hanya untuk ibadah rasanya kayak kurang lah gitu. Pasti untuk apa ya namanya ya, mengenang lah masa-masa kecil kita di kampung kita gitu. Berbeda dengan Yesus pada saat itu ya
tujuan dia kepulangan kampung dia itu ya itu untuk memberitakan firman Tuhan juga dan mempunyai kebiasaan tersebut gitu. Dan ini balik lagi ini menceritakan tentang pelayanan Yesus di kampungnya. Nah, maka dari itu aku juga ingin bertanya kepada teman-teman, sudahkah beribadah itu menjadi kebiasaan teman-teman juga? Semoga itu cukup. Semoga itu sudah menjadi kebiasaan kita ya. Begitulah. Dan di ayat saya ulangi lagi ya, ada 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Teman-teman, di sini aku di ayat ini, di ayat Lukas 4 ayat 17 sampai 19, di sini aku mencatat ada 4 hal mendasar, yaitu pembebasan dari kemiskinan, keterpenjaraan, kebutaan, dan ketertindasan. Nah, dosa telah membuat miskin di hadapan Allah. Nah, miskin di sini bukan diartikan secara jasmani ya, karena ada ayat juga di Kisah Para Rasul 26 ayat 17 di mana peristiwa Yohanes Pembaptis itu dipenjarakan dan Kristus tidak membebaskannya. Di sini sudah jelas ya diartikan bahwasannya miskin itu bukan tentang jasmani gitu. Miskin itu tentang bagaimana kekosongan rohani kita terhadap Roh Kudus atau terhadap Allah gitu. Nah, pada hal 4 mendasar ini yaitu ada pembebasan dari kemiskinan, keterpenjaraan, pembebasan kebutaan, dan ketertindasan. Nah, dari sini juga cukup jelas ya, sesuai dengan perikop kita juga, tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus itu sebenarnya apa sih ke sini? Yesus itu sudah tahu begitu, bahwa umat manusia ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, karena sudah cukup jatuh ke dalam dosa yang sangat-sangat dalam begitu. Makanya Yesus datang untuk memberitakan hal-hal ini gitu, untuk memberitakan ada loh juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kalian semua. Kalian ini maksudnya umat manusia ya. Kalian semua, kalian tidak perlu lagi mengikuti istilahnya apa ya namanya, hukum Taurat, karena kita hidup dalam kasih begitu. Ya itu. Lalu di Lukas 4 ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Nah, ini ada satu yang sikap Yesus yang cukup cukup menampar juga, yang dimana di ayat Lukas 4 ayat 16, di situ dibilang, ia datang ke Nazaret tempat dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri. Katanya teman, lalu berdiri hendak membaca. Terus di ayat 20 dikatakan, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Nah, ini menceritakan tentang sikap kita menghormati firman Tuhan. Sering sekali kita ibadah gitu, pas bagian khotbah, udahlah ini pendeta yang ngomong, pasti dia yang tahu, kan pendeta wajar lah gitu kan. Pendeta boleh ngomong kayak gitu, bla 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 lah. Terus sering juga kita mengobrol satu sama lain di saat khotbah gitu, dan aku cukup merasakannya itulah. Dan ini teman-teman,
sikap Yesus yang harus kita tiru itu ya seperti ini gitu. Kita harus menghormati gitu. Walaupun kita tidak bisa istilahnya melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, tapi setidaknya kita menjadi pendengar yang baik lah. Nah, gitu. Dan kita bisa menjadi renungan juga begitu. Dan ini yang mungkin nanti Bang Yus juga bisa jelaskan ya, kenapa juga sering terjadi gitu. Dan aku pun juga merasakan bahwasannya gereja-gereja zaman sekarang memang kayak gitu, apalagi gereja yang istilahnya abang apa ya, gereja-gereja yang berbasis kayak HKI atau HKBP gitu, yang orang tuanya membawa anak, pasti anaknya selalu ribut begitu di saat lagi khotbah gitu. Itu yang aku PA-kan bahwasannya itu udah menjadi salah satu contoh sikap yang tidak menghormati firman Tuhan gitu. Tapi nanti selebihnya bisa lah Bang Ibu menjelaskan juga. Nah, terus teman-teman di ayat 4 di ayat 21 juga dijelaskan, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya pada hari ini genaplah dan ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, ayat ini juga sama ya, sama ayat yang teratas di mana ada di Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Mungkin Bang bisa buka. Nah, Yesaya 61 sampai 2, kalau Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun di mana ada hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, ini cukup sama juga di ayat Lukas 4 ayat 21, di mana dikatakannya dengan kata-kata ini memaksudkan bahwa Mesias yang digambarkan oleh Yesaya itu adalah dirinya sendiri atau Yesus Kristus begitu. Itu juga teman-teman tujuan kedatangan Yesus. Balik lagi yang dari 4 hal mendasar yang ku ceritakan, yaitu pembebasan dari kemiskinan, keterpenjaraan, kebutaan, dan ketertindasan. Nah, lalu tujuan kedatangan Tuhan Yesus juga memberitakan tahun rahmat Tuhan, atau biasa disebut tahun Yobel ya, tahun Yobel, yang dimana ada pembebasan terhadap belenggu-belenggu dosa. Oke, mungkin sekian aja pemahaman Alkitab dari aku. Mungkin selebihnya Bang Yu bisa menjelaskan. Oke, ada yang mau nambahin atau ada yang mau ditanya dulu sama Olan? Atau ada yang mau ngasih pendapat sebelum ke Abang? Oke, thank you ya, Dik. Tadi Abang nggak kepikiran ke sana yang waktu ini ya, tujuan kedatangan Yesus yang dia datang ke kampung halamannya kan. Terus Olan bilang yang seringkali kan kita ke kampung halaman itu ya untuk liburan, jarang untuk ibadah. Abang kaget di situ. Ya, iya ya. Abang juga kalau ke kampung halaman yang dipikirkan liburan gitu, nggak ibadah kayak Yesus. Abang kaget sih tadi di situ. Terima kasih ya, Dik. Oke, ya kita masuk ke bahan ini ya, ke ketika 2 Abang tambahin. Mudah-mudahan bisa sedikit ditambahin. Ini Dik, bentar ya. Abang takut ini Dik, laptop Abang ini udah panas sekali. Mudah-mudahan nggak mati nanti. Oke, ini ya, kita masuk ke ketika 2. Tadi udah dijelasin lah sama Holland banyak tentang tujuan kedatangan Yesus. Kalau di ketika pertama tentang ketuhanannya yang sulit dimaknai oleh manusia biasa, ya, tanpa penyertaan Tuhan kita nggak akan mungkin ngerti. Gitu. Tapi karena kita dimampukan oleh Roh Allah, makanya akhirnya kita bisa mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan sekarang kita belajar tentang
tujuan kedatangan Yesus. Itu. Jadi kalau kita lihat kan kalau kita lihat di perikopnya Lukas 4 ini, dia dari Galilea terus ke Nazaret, ya. Jadi Lukas ini dia bukan kitab yang runut secara historis, ya, dia nggak berurutan gitu. Tapi kalau Matius, Markus, ya, kita bisa belajar urutannya dari situ. Itu di. Jadi kalau kita lihat kalau ini ya, coba dibuka dulu di Alkitabnya ya, Matius 3 sampai 4 deh. Coba bentar ya. Biar kita pelajari latar belakang perikopnya. Dari Matius 3 dan 4, Abang hanya mau menunjukkan judulnya. Ya. Oke, di Matius 3 dan 4, di situ kan judul perikopnya, kalau kita baca dari Yohanes Pembaptis. Ya, waktu Yohanes Pembaptis akhirnya datang menyuruh orang bertobat, itu, dan akhirnya dia membaptis Yesus. Kenapa akhirnya Yesus dibaptis? Dia kan Tuhan, ya, untuk memulai pelayanannya. Gitu ya. Terus kan kita udah belajar kemarin kalau Yohanes itu dia ini kan nabi yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Dia nabi besar seperti Elia. Terus setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, judul perikopnya di Matius 3 ini, pencobaan di padang gurun. Ya, jadi Yesus berpuasa dulu, gitu, 40 hari, 40 malam, sebelum akhirnya dia ini ya, memilih para murid. Tapi kalau kita lihat di Matius, dia sebelum memilih para murid, ternyata ini ya, setelah dibaptis, terus berpuasa 40 hari 40 malam, lalu akhirnya Yesus ke ini ya, ke Galilea. Itu ya judulnya. Setelah dari Galilea, dia ke Kapernaum. Gitu. Barulah dia mau manggil para murid. Jadi kalau kita baca kan yang di perikopnya itu dia dari Galilea terus ke Nazaret. Tapi sebenarnya waktu Yesus ke Galilea, dia ini ya, Galilea itu kan ini kalau lihat peta Alkitab, di seberangnya itu ini ya, ada kayak Kapernaum namanya, ya, khususnya di ini ya, Matius 4 ayat ke-15. Ya, Matius 4 ayat ke-15. Abang baca lah ya. Matius 4 ayat 15 dan 16. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Terus di ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi setelah dari peristiwa di padang gurun, terus akhirnya Yesus ke Galilea, terus dari Galilea dia ke daerah ini ya, Kapernaum, itulah tanah Zebulun dan tanah Naftali. Jadi kenapa ini penting untuk kita pahami bahwa ternyata Yesus dia nggak ke daerah Yudea. Jadi dia nggak ke daerah Yudea. Yudea itu di utaranya. Kenapa di situ? Yudea itu adalah tempat orang-orang Israel Tulen. Ya, mereka nggak mau berbaur sama orang-orang asing. Tapi beda kalau di daerah selatannya, di bawahnya, di tempat kampung halaman Yesus. Di situ adalah orang-orang Yahudi yang bersama dengan orang-orang asing, ya, bangsa-bangsa asing. Jadi lihat kedatangan Yesus itu dia bukan ke Yahudi yang udah Yahudi kali gitu, merasa nggak harus berbaur sama orang asing. Itu biasanya ya, ciri-ciri orang Yahudi asli. Mereka nggak mau berbaur. Tapi Yesus datang justru ke daerah Galilea, khususnya dekat Kapernaum, di mana ada bangsa-bangsa lain. Ya memang ada juga orang-orang Yahudi di sana, ya, khususnya di inilah daerah Nazaret. Nazaret, Galilea, baru di sekelilingnya itu di bawahnya. Kalau ngelihat peta Alkitab sama tadi ya, apa namanya, Zebulon dan Naftali, tempat bangsa-bangsa asing. Lihat kedatangan Kristus, ya, dia ke kampung halamannya, terus ke bangsa-bangsa asing. Itu jadi Injil itu pun nggak hanya ke orang-orang yang merasa benar kayak orang Yahudi, tapi juga ke semua bangsa. Gitu ya. Terus kalau ini ya, tadi ada juga kita singgung tentang Yohanes ya. Jadi Yohanes ini
Yohanes kan dia ini ya, nabi yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Jadi perhatikan deh, jadi kayak mana rencana Tuhan itu dia memang betul-betul ini ya, betul-betul terorganisir lah dengan baik. Jadi Yohanes memperingatkan biar semua orang bertobat, ya kan? Setelah itu, setelah udah diperingatkan nih sama Yohanes, barulah Yesus memulai pelayanannya. Ya, jadi setelah itu kan Yohanes Pembaptis nanti mati, dia dibunuh sama Herodes, barulah Yesus mulai kan pelayanannya. Itu. Oke, jadi kita masuk deh sebentar ke perikopnya tadi ya, ke Lukas 4. Bentar Abang share. Ke Lukas 4. Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Jadi itu ya, dengan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Itu. Ya, jadi ini ya, Roh Tuhan. Itu Roh yang memimpin karena Yesus menjalankan misinya ke daerah Galilea. Lihat kayak mana misi Tuhan itu. Tuntunan Roh Kudus itu nggak selalu ke tempat yang nyaman kan, tapi ke tempat bangsa-bangsa asing. Gitu, ke tempat bangsa yang menurut pemahaman kita sebenarnya sulit mereka mendengarkan Injil. Gitu. Bangsa-bangsa yang kafir gitu. Justru Roh menuntun Yesus ke sana. Gitu ya. Justru Roh menuntun Yesus menjalankan misinya ke pinggir, gitu, nggak ke pusat. Cuma lihat kan, orang sering piginya kemana? Orang nyari kerja, menjalankan misi yang katanya misi Tuhan kemana? Ke pusat biasanya. Tapi Yesus enggak, dia ke pinggir, ke tempat yang nggak dianggap. Gitu ya. Dan tersiarlah kabar tentang dia. Ya kayak mana kuasa tentang pengerjaan pelayanan Kristus. Itu. Ya ini digambarkan. Jadi ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji dia. Ya inilah gambaran tentang kayak mana kuasa pelayanan Kristus. Ya. Jadi kuasa Kristus itu juga sebenarnya kedengaran kan ke banyak orang, khususnya di sekitar Galilea itu. Itu. Jadi, tapi nanti sebelum ke Nazaret, Yesus itu memulai pelayanannya dia ke Kapernaum. Jadi, itu makanya nanti waktu di Nazaret ini kan ada tadi diceritakan Holland Yesus itu khotbah. Ya, dia khotbah, tapi nanti mereka menuntut bukti, itu tunjukkanlah apa yang kau bilang itu di Kapernaum. Jadi ada kemungkinan Yesus itu berkhotbah tentang apa yang dia layani di Kapernaum, gitu. Ya. Jadi di Kapernaum itu dia kayak mana menyembuhkan orang, melayani orang, dan seterusnya. Gitu. Oke, ya. Jadi ia datang, ya, perhatikan ya, itu ayat 14-15, di ayat ke-16 ia datang ke Nazaret, ya, kampung halamannya. Ini menunjukkan apa, Dik? Ya, dia datang ke Nazaret, tadi dibilang Holland ya, kayak mana pelayanan Yesus, dia datang ke kampung halaman, itu untuk beribadah. Dia datang ke kampung halamannya, itu untuk melayani orang-orang di kampung halamannya. Tapi Abang mau nambahin, ini ia datang ke Nazaret, tempat dia dilahirkan. Ini juga menunjukkan kemanusiaan Kristus. Ya, dia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Ya, dia tidak dicipta, tapi dia juga lahir ke tengah-tengah dunia. Itu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ya, dan menurut kebiasaannya. Ya, jadi Yesus juga punya kebiasaan baik, ya, yang harus ditiru. Oke, tadi udah sampaikan sama Holland. Nah, oke. Oke ya. Terus kalau kita lihat itu dia di Nazaret. Nazaret ini adalah tempat di mana nanti ya kalau kita baca perikop Lukas 4 ini kan sampai selesai Yesus ditolak. Ya, mereka nggak ini kan waktu Yesus menyampaikan bahwa penggenapan tentang nubuat Yesaya itu kalau dia sebenarnya adalah Mesias yang akan menggenapi semua tugas-tugas tadi, ya menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, orang melarat, orang menderita. Tapi akhirnya di Nazaret inilah Yesus ditolak, Dik. Gitu. Coba kita lihat di Lukas 4 ayat 24 sampai 27. Bentar ya. Lukas 4 ayat 24 sampai 27. Nah, di situ akhirnya Yesus bilang,
kalau nabi itu nggak ada memang yang diterima di kampung halamannya. Ya, kenapa? Ya, karena mereka terpaku kepada penglihatan mereka sehari-hari. Sinyal abang kurang baik ini. Lukas 4 ayat 24 sampai 27. Ya, abang coba baca ya. Bentar, Lukas 4 ayat 24 sampai 27. Jadi ini yang dibilang Yesus. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Ayat ke-27, dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar. Jadi, Yesus mengingatkan kayak mana di kampung halamannya itu, setelah Yesus berkhotbah, dia akhirnya menyampaikan bahwa dia yang akan menggenapi Yesaya tadi ya, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Tapi akhirnya orang Nazaret nggak percaya. Loh ini kan Yesus, ya anak tukang kayu itu. Tapi akhirnya Yesus bilang, memang para nabi itu nggak ada yang dipercaya di kampung halamannya. Ya makanya tadi ya Yesus ngasih contoh tentang Elia dan Elisa. Ini ada ya di KTK 1. Elia dan Elisa. Kayak mana Elia ketika ada kekeringan 3,5 tahun, ya ada kekeringan, kelaparan, tapi dia justru ngasih mukjizat Tuhan itu bukan kepada bangsa Israel, tapi ke perempuan janda kepada janda di Sarfat, ya yang bukan orang percaya. Itu. Terus sama juga ini ya tentang Elisa. Elisa ini waktu ada jenderal, ya jenderal yang mau orang Sidon ya. Ya, sorry. Elisa. Ya ada jenderal Naaman, orang Syria. Jadi Naaman ini dia bukan orang percaya, tapi akhirnya setelah dia sakit kusta, terus dia minta biar disembuhin sama Tuhan gitu. Makanya dia datang jumpain Elisa. Tapi apa kata Elisa? Ya ceburkanlah tubuhmu ke ini, ke danau ini. Tapi lepas semua bajumu, ya ceburkan tubuhmu 7 kali. Kebayangkan deh, itu apa ya maknanya? Jadi kayak mana Naaman itu dia jenderal besar. Jadi dia harus ini ya nggak pakai baju apa-apa di hadapan para pasukannya lah. Jadi pasukannya itu melihat jenderalnya itu nggak pakai apa-apa, yaitu menyuburkan tubuhnya. Tapi akhirnya dia memang sembuh, gitu kan. Jadi kayak mana Tuhan hancurin kan egonya. Kau siapa? Kau hanya jenderal yang merasa berkenan di hadapanku. Gitu, sampai akhirnya dia taat gitu kan di dalam prosesnya Tuhan itu dan akhirnya dia sembuh. Itu orang orang apa tadi Syria. Jadi bukan bangsa Yahudi. Itu karena ya apa? Bangsa Yahudi itu mereka cenderung melihat soal sesuatu yang kelihatan. Gitu. Mereka nggak coba untuk belajar mendengar perkataan yang benar dari omongannya Yesus. Itu perlu kita pelajari kan, bahwa ya melihat seseorang itu nggak baik ternyata hanya melihat tampilan dari luar kan. Tapi melihat seseorang itu, melihat keagungannya dari apa yang dia katakan. Gitu. Dari seberapa banyak kebenaran yang dia sampaikan. Gitu. Terus itu kan sampai akhirnya ya para nabi itu mereka nggak ada. Sekalipun mereka ini ya punya kuasa dari Tuhan, tapi nggak ada diterima oleh orang-orang yang ada di kampung halamannya. Itu ya dari situ kita belajar bahwa apa yang Tuhan berikan sama kita, ya kalau nggak kita hargai pada akhirnya akan Tuhan ambil kan. Apa yang diberikan oleh Tuhan bagimu, ya kalau tidak dihargai ada masanya akan diambil oleh Tuhan. Gitu. Jadi belajar menghargai pemberiannya Tuhan.
Oke, terus akhirnya ya Yesus nanti membacakan itu ya, Dik. Dia membacakan tentang Tauratnya Tuhan itu, dari kitab para nabi. Itu ada di, bentar ya, Abang, share lagi. Oke, ini kita lanjut ke, ya, ini ya, kepadanya diberikan kitab para nabi. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Ayat ke-17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi, Dek, ini adalah mekanisme tentang ibadah yang ada di sinagoge. Ya, ibadah di sinagoge itu seperti apa? Itu ada di Kisah Para Rasul 13, ayat 13 sampai 16. Coba ada yang mau baca, Dek, satu orang? Kisah Para Rasul 13, ayat 13 sampai 16. Ada? Kisah Para Rasul 13, ayat 13 sampai 16. Coba baca, Bunga. Kisah para Rasul 13 ayat 13 sampai 16. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Oke, jadi kan kalau kita baca itu apa yang dialami ya sama Paulus kan. Jadi itu sebenarnya mekanisme yang ada di dalam sinagoge. Jadi di sinagoge itu biasanya tata ibadahnya mereka akan berdoa, ya, terus membaca hukum Taurat, lalu membaca kitab nabi-nabi, terus ada orang yang dipilih untuk berkhotbah. Nah, itu bebas siapa aja yang mau berkhotbah. Biasanya pemimpin sinagogenya yang memilih siapa yang kira-kira bisa untuk berkhotbah. Jadi kalau Paulus kan akhirnya ya ada orang yang melihat dia bisa untuk menyampaikan ya. Makanya dia akhirnya berkhotbah di situ. Di sinagoge itu Paulus. Tapi Yesus juga seperti itu kira-kira. Ya, jadi setelah membacakan kitab nabi-nabi, lalu akhirnya sebenarnya di situ Yesus itu berkhotbah. Cuma isinya nggak terlalu dijelaskan sepenuhnya kan. Kalau kita baca di perikop, dia hanya membacakan kitab nabi-nabi, khususnya dari Yesaya, ini ya. Lalu kemudian ia menutup kitab itu di ayat ke-20. Kemudian kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang, itu ya, dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Jadi sebenarnya Yesus itu dia berkhotbah setelah membacakan kitab itu. Terus akhirnya cuma di Lukas ini dia hanya dituliskan kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada hari ini genaplah nas ini. Nah, gitu. Ya, jadi dia hanya menuliskan tentang kesimpulan dari perkataan ini ya, Nabi Yesaya tentang penggenapan akan Mesias yang akan yang akan menggenapi pelayanannya melalui Kristus. Itu deh. Nah, terus ya itu ya tadi disampaikan sama Holland. Jadi kalau membaca berdoa itu dia berdiri. Ya, tapi kalau akhirnya berkhotbah itu biasanya duduk. Tapi ini bukan suatu cara mutlak ya. Tapi yang pasti ada tata ibadah. Ada ibadah sikap untuk taat lah ya, mendengarkan firman, untuk beribadah. Oke, jadi dari apa yang dikatakan oleh oleh Yesus ketika akhirnya Yesus ini kan perkataannya ditolak sama para orang-orang yang hadir di sana
Dan akhirnya Yesus bilang, memang nabi nggak ada yang kamu percayai di kampung halamanmu. Ya, jadi abang mau nyampaikan apa ini yang dibilang John Calvin. Ya. Jadi John Calvin bilang sebenarnya nabi itu, ya, dia menunjukkan keadaan gereja, keadaan nabi yang ditolak itu, ya, itu menunjukkan keadaan gereja atau keadaan umat Allah sebelum kedatangan Injil. Ya, kayak mana sebelum kedatangan Injil ya gitu. Kita ini penuh dengan penolakan akan Injil itu. Ya, kita ini orang-orang yang cenderung berbuat dosa. Ya, kalau ini ya kemarin abang sampaikan di pengisian, kita ini orang berdosa yang membengkok mencintai diri kita sendiri. Itu kasihnya itu membengkok mencintai diri sendiri. Kita membenci Allah dan membenci sesama. Kenapa? Karena kita berdosa. Itu. Jadi John Calvin juga bilang waktu Allah meminta umatnya untuk tidak bekerja pada hari Sabat ini ya. Jadi pada akhirnya kan kita dilatih oleh Tuhan nih, gitu untuk bisa beribadah lah pada hari Sabat untuk mengikuti ibadah. Kata John Calvin itu sebenarnya Tuhan mau bukan biar kita bermalas-malasan pada hari Sabat itu ya. Itu ada maksud Tuhan. Maksudnya agar kita punya kesempatan untuk merenungkan pekerjaan Tuhan. Jadi itu sebenarnya masa di mana umat harusnya merenungkan kayak mana pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Gitu. Itu masa ini ya, masa saat teduh, masa hari Sabat gitu. Yang mana akhirnya Yesus melatih dirinya kan untuk menaati itu, untuk beribadah. Jadi itu masa di mana kita merenungkan bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Gitu. Tapi ya balik lagi, ya akhirnya umat itu menolak gitu. Mereka ini ya tidak memelihara apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Gitu. Jadi apa yang Tuhan berikan sama kita ketika nggak kita pelihara, nggak kita hargai, itu akan diambil oleh Tuhan loh. Sama deh, kayak mana ya? Apa contoh konkretnya pemeliharaan Tuhan? Sederhananya dalam pelayanan mahasiswa ya itu deh. Ya, apa hari Jumat ini kita ibadah ya. Gitu. Tuhan mengundang kita untuk berada di dalam perjamuan rohani. Gitu. Tapi akhirnya itu kalau nggak kalian hargai, kalau nggak kita hargai, suatu saat itu diambil Tuhan loh. Suatu saat itu akan diambil Tuhan dari kita. Ya bisa aja itu tetap ada gitu. Tapi sikap hati kita ini kan menjadi cenderung mengabaikan itu. Ya, mengabaikan apa yang udah Tuhan berikan. Jadi bisa sikap hati kita yang pelan-pelan berubah. Itu bisa akhirnya itu diambil Tuhan dengan cara yang memang nggak ada lagi. Ya itu pemeliharaan Tuhan bersama kita. Ya karena apa? Abang sedikit nambahin lagi misalnya kayak ini ya. Coba kita lihat di ini ya. Matius 5 ayat 6. Coba buka di Matius 5 ayat 6. Coba satu orang. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6, karena mereka akan dipuaskan.